Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati, NIM D022031, kelas Informatika B. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu gabungkan tugas 2 dan 3 hingga menjadi satu artikel. Langsung saja kita menuju ke tugas saya. Pada tugas kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi saya dan judulnya yaitu perangkat lunak sosial media sebagai sarana komunikasi jurusan berbasis web mobile, yang disusun oleh atau penulisnya yaitu Muji Rahayu dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharmajaya Bandar Lampung 2018. Langsung saja kita masuk ke abstrak. Penyampaian informasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara langsung maupun melalui suatu media sosial. Sosial media sering digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Selain penggunaan yang tidak memerlukan keahlian khusus, kebanyakan orang juga menggunakan sosial media. Kurangnya komunikasi secara langsung antar mahasiswa menyebabkan penyebaran informasi yang disampaikan secara langsung suatu jurusan masih kurang efektif dan efisien, sehingga dibutuhkan suatu sosial media yang diharapkan dapat membantu penyebaran informasi dan menjaga komunikasi antar mahasiswa tetap terjaga dengan baik. Perangkat lunak media jurusan dibuat untuk membantu penyebaran informasi agar lebih efektif, karena dapat dibuka di segala platform. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui update status yang tersedia pengguna. Juga dapat memberikan komentar dan saran melalui kolom komentar. Yang kedua yaitu pendahuluan. Adapun di pendahuluan itu bagian A, latar belakang. Disadari atau tidak, media dengan segala kontennya hadir menjadi bagian hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, kehadiran media makin beragam dan berkembang. Awalnya komunikasi dalam media berjalannya hanya searah, dalam arti penikmat media hanya bisa menikmati konten yang disajikan sumber media. Kini orang awam sudah bisa ikut serta mengisi konten di media tersebut. Sosial media hadir dan merubah paradigma berkomunikasi di masyarakat saat ini. Dengan adanya sosial media, komunikasi dapat berjalan tanpa terbatas jarak, waktu, dan ruang. Sosial media yang dapat diakses di mana saja dan oleh siapa saja tanpa memerlukan keahlian khusus. Sosial media pada umumnya digunakan untuk tetap menjaga hubungan dengan teman atau keluarga, untuk bertemu dengan orang-orang memiliki minat yang sama, mendiskusikan suatu isu, berbagai pendapat, memberikan dan menjawab pertanyaan. Bahkan sosial media mampu meniadakan status sosial yang sering kali sebagai penghambat komunikasi yang terjalin antara mahasiswa ke mahasiswa, mahasiswa ke dosen, dan terkadang masih kurang efektif. Hal itu karena mahasiswa pasif sulit untuk melakukan komunikasi secara langsung terhadap sesama mahasiswa dan juga terhadap dosen pembimbing, baik pembimbing akademik maupun pembimbing skripsi.
Kurangnya komunikasi tersebut seringkali menyebabkan mahasiswa kekurangan informasi. Adapun bagian B yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, diperoleh perumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana membuat sosial media jurusan yang dapat memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi terhadap dosen dan sesama mahasiswa lain. Bagian C, batasan masalah. Adapun batasan masalahnya yaitu sistem ini, sistem berlaku untuk jurusan teknik informatika. 2. Sistem berbasis web mobile. Ketiga, dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa jurusan teknik informatika. Adapun tinjauan pustaka yaitu bab ini berisi metode yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang ditanyakan dalam perumusan masalah dan analisa yang dilakukan dalam membangun perangkat lunak sosial media sebagai sarana komunikasi jurusan berbasis web mobile. Selain itu, bab ini membahas prosedur sistem baru yang diajukan use case diagram, activity diagram, perencanaan tatap muka. Adapun bagian-bagiannya yaitu arsitektur sistem. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Berikut penjelasannya. Yang perangkat keras atau hardware, perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah berikut: prosesor Intel R, Celeron R, CPU. Adapun random access memory atau RAM, monitor 5 inch dengan resolusi, hard disk 500 GB, keyboard. Bagian yang kedua yaitu perangkat lunak software. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut, yaitu sistem operasi Microsoft Windows 7, Ultimate bahasa pemrograman, Dreamweaver, CS5 program database exam, dan Notepad++. 3. Model pembangunan perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibuat menggunakan model pengembangan perangkat lunak waterfall yang dimulai dari tahap perencanaan, analisis, perencanaan, implementasi, dan perawatan pada sistem. Bagian selanjutnya yaitu perencanaan. Pada fase perencanaan sistem ini, peneliti harus merencanakan tentang proyek apa yang akan dibuat, atau dengan kata lain mendefinisikan masalah yang harus dipecahkan. Bagaimana cara membuat sistem pencatatan aktivitas dan membuat media sosial sebagai sarana komunikasi jurusan. Bagian selanjutnya yaitu analisis. Untuk memperoleh informasi dasar yang dibutuhkan pengguna dari sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu admin, untuk mengontrol berjalannya suatu pekerjaan. Adapun user, untuk pengguna, kita menyediakan suatu program untuk digunakan, yaitu user. Bagian selanjutnya yaitu perancangan sistem. Pada fase ini akan dilakukan desain pada sistem sebelum melakukan pengkodean. Tahap ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilannya. Tahap ini membantu dalam menspesifikasikan kebutuhan hardware dan sistem serta mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang tugas saya sebelumnya, yaitu perangkat lunak sosial media sebagai sarana komunikasi jurusan berbasis web mobile. Adapun moto dari penulis dari skripsi ini yaitu habiskan kota gagalmu, jemput kesuksesanmu. Baik, itu tadi dari Muji Rahayu. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.